kebutuhan panjang kawat dan juga nanti untuk jaraknya. Nah, untuk panjang kawat itu rumusnya 300 dibagi frekuensi ya, frekuensi yang kita inginkan. Saya akan bermainnya di 432 ya, terus dikali 1 lambda kali 1, ini namanya nanti hasilnya untuk panjang kawatnya. 300 dibagi 432 ketemunya adalah 69,2. ini untuk panjang kawat ya. 4 cm. Kemudian untuk jaraknya itu 1/4 ya, jadi 300 dibagi 432 dikali 1/4 lambda. Nah, hasilnya adalah 17,3 cm. Ini untuk jarak ya. Jadi pembuatannya seperti ini kurang lebihnya. Ini misalnya lilitannya, passingnya ya. Nah, ini jaraknya berarti 17,3. ini ya. Jaraknya ini 17,3 jarak passing. Kemudian kawat lilitannya ini panjang kawatnya itu 69,4 ya, 69,4. Jadi nanti panjang kawat segini dililit ya, dengan jarak antara pipa bawah dan pipa atas itu 17,3 seperti itu. Nah, nanti kita potong 20 cm lah ya, kita potong 20 cm. Jadi untuk pipa PVC-nya itu bisa masuk ya, dan pipa aluminium bisa masuk, terus pipa PVC-nya bisa megangi supaya tidak bengkok atau patah gitu. Kalau yang VHF itu kan biasanya kan 50 cm 49 cm lah, ini 17,3. Ini dengan hitungan 1 lambda menghasilkan 69,4 ya. Itu. Mari kita praktekkan cara pembuatan passingnya. Kita sudah ada di tempat eksperimen ya. Kita akan potong dulu. Tadi untuk jarak itu 17 sekian ya. Nah, di sini kita akan potong dulu 20 cm. Jadi kita siapkan dulu 20 cm itunya ya, biar lebih kuat. Oke, langsung aja kita ukur 20 cm ya teman-teman. 20 cm, nah segini ya, berarti kan passingnya itu pendek sekali sebetulnya. Itu passingnya cuma 20 cm teman-teman. Untuk VHF itu makanya kelihatannya itu pendek sekali ya. Ini karena nggak ada pipa yang lebih kecil ya. Saya sebetulnya nyari yang lebih kecil, 1 in atau berapa itu, supaya apa namanya, enak untuk, kalau ini kan terlalu besar ya gitu. Coba nanti tak cari-cari dulu, barangkali ada, supaya nanti lebih bisa efisien ya. Nah, untuk bahan lilitannya saya menggunakan ini kabel NJA ya, nanti akan saya gunakan untuk lilitannya. Kita akan melilitnya karena UHF ini lebih pendek, dan kalau kita lilit dengan pipa 3/8 itu terlalu renggang, sehingga saya melilitnya menggunakan ini aluminium yang lebih kecil daripada 3/8 ya. Jadi nanti hasilnya akan sedikit lebih besar begitu. Karena untuk ininya belum siap, nanti kita buat dulu untuk ininya dulu aja. Kita ukur ya, untuk panjangnya ini 69,4
69,4 ya, ditambah 4 lagi 0,4 cm ya, saya tambahkan tujuannya untuk pegangan ya. Jadi kita buat 70 lah ya, kita buat 70 lah biar enak. Kita buat 70, pegangannya itu nanti untuk sebagai sekun juga gitu loh. Jadi maksud saya supaya tidak pakai sekun aja, lebih irit ya. Ini kita ukur 70 cm berarti ya. Memang kalau di rumus sama di lapangan itu agak berbeda ya. Nanti ini bisa kita matchingkan di yang kita inginkan teman-teman, jangan khawatir. Ini 70 ya, 70 cm. Terus kita potong ya, panjang kawat 70 cm. Saya tidak menutup-nutupi, silakan yang berkenan, yang tidak berkenan tidak apa-apa. Oke, kita potong seperti ini. Oke, setelah seperti ini sudah jadi, kita akan lilit menggunakan pipa yang kecil ini ya, sepanjang 17 ya, 17 cm ke arah kiri atau kanan ya, kanan ya, karena lilitan yang telek itu kanan, jadi saya mau searah aja ya. Monggo kalau ada yang mau dibalik silakan, saya searah aja ya teman-teman. Terus dililit seperti ini ya. Ini perlahan tapi pasti. Nah, untuk teman-teman yang tidak punya pipa sekecil ini ya, bisa nanti menggunakan besi apalah itu. Untuk ini hanya fungsinya hanya untuk ini loh, mengatur supaya sama. Kalau kita buat lilitannya nggak pakai ini, bisa diatakan mal ya, ngemal. Mal pakai ini. Seperti ini. Kemudian kita ukur 17 cm ya. Kalau pakai 3/8 nanti bakal kegedean, makanya saya pakai 11 cm. Koma 3 berapa ya, lupa ya, kurang lebih lah. Kalau koma-koma itu enggak terlalu ngaruh sebetulnya. Apalagi kondisi bahannya seperti ini ya dah. Dirasa sudah sesuai 5/20 ya. Ini nanti kita kurangi seperti ini untuk sekun dia. Ini juga nanti untuk sekun ya, dibuat untuk sekun. Kita ukur lagi ya. Simpel aja sebetulnya sih ya. Sebetulnya kayak gini cuman perlu menyesuaikan aja, menyesuaikan bahannya ada apa ya. Kalau ada perak ya pakai perak gitu biar bagus. Nah, kalau saya biasanya pakai NJA kalau nggak punya perak ya. Ini peraknya pas habis ya.
tinggal disesuaikan aja teman-teman, artian supaya sempurna nanti mancannya. Nah ini nanti fungsinya untuk spoon ya, jadi sependek ini kalau misalnya dikasih dalamnya dikasih apa kayak misalnya pipa kayak gini yang kecil itu saya kira nggak perlu lah, karena saja buat yang panjang-panjang itu pasti tanpa ada konektornya di dalamnya. Nah gini cukup. Kemudian karena saya ingin tak pasang langsung teman-teman, jadi aduh kemarin ini udah tak pasang kenceng, malah saya buka buat video malah ini jadinya pecah ya, berkorban. Kemarin teman-teman yang masih penasaran dengan hasil teleknya bisa lihat video sebelumnya ya. Ini harus tak kasar, tidak apa-apa lah. Jadi ini nanti mau saya modelnya itu langsung tak pasang di sini passingnya, karena saya cuma bermain di 3 frekuensi ya, 1432, 1433, 1434 gitu. Paling mainnya di situ toh, karena ya walaupun repeater inputnya juga di situ ada ya, repeaternya amatir kan juga sekitar itu ya kurang lebihnya. Jadi saya pakai frekuensi itu, jadi saya paten aja di situ ya. Saya langsung pasang di sini, nanti kita baut. Terus atasnya itu nanti saya kasih pipa aluminium ya, pipa aluminium yang mungkin ini ya, ini aja. Terus atasnya ini nanti yang lebih kecil ya, ini ya, yang lebih kecil, cari yang lebih kecil nanti saya ada itu. Kita ukur aja dulu, ini panjangnya itu 44 ya. Berarti kan kita butuhnya ini panjangnya 18, berarti kita butuh 50 cm nanti untuk atasnya ini ya. Ini kayaknya pakai 3/8, nanti kita cari 3/8 ada ya, saya punya. Nanti pakai ini juga bisa nih 3/8 nih. Kita pakai bahan-bahan yang sisa aja, soalnya mau dipakai sendiri, yang penting pancarannya bagus. Kalau mau dibuat orang ya pakai bahan yang baru. Jadi pakai sendiri, yang penting bahannya masih connect lah, enggak terlalu, karena cuma 18 cm ya. Jadi nanti seperti ini gambarannya teman-teman, gambarnya seperti ini. Iya cukup. Kalau misalnya atasnya pingin yang besar ya nggak masalah pakai ini, tapi ini sendiri juga sudah terlalu panjang, saya kira. Nanti bisa kita potong juga buat atasnya ya, berapa maunya. Jadi kita pasang ini biar keren gitu, kayak telek beneran, ya antena telek. Ya kita praktekkan aja ya. Oke mon, ini aja kita potong ya. Ini saya kebetulan dapat pipa PVC yang lebih kecil ya. Kemarin saya mau coba pakai ini tapi terlalu besar ya, ini 3/4. Dan ini saya dapat yang 1,5 in ya, setengah in. Nah, ini nanti kita akan sambungkan. Kemarin kita sudah buat untuk lilitannya, ini lilitannya seperti ini. Nah kita tinggal akan menyambungkan aja teman-teman. Ayo pertama kita akan sambungkan, caranya kita lubangi dulu saja ini, terus nanti kita sambungkan teman-teman.
bikin lubang dulu. Oke, setelah itu kita kupas ini ya. Tuh, kita kupas. Kita ambil gunting dulu. Oke, kita kupas seperti ini ya teman-teman ya. Kupas seperti ini. Ini biarkan aja, yang lain jangan dikupas, tidak mengganggu ya. Jadi kita masukkan dari dalam seperti ini. Kita sistemnya jepit ya, kita jepit aja seperti ini. Nah, terus kita langsung kasih baut. Jadi ini kita jepit aja teman-teman. Nah ini lebih kencang daripada di solder. Teman-teman, kita akan baut dulu ya, baut ini. Ini sistemnya itu sistem jepit teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian sisanya kita potong aja, buang. Terus yang sini pun sama caranya. Setelah matching, terus kita naikkan ya untuk persiapan. Nah teman-teman, saya rencana ingin membuat UHF. Ya. Kita pakai yang mana ya? Ini aja Pak ya, diukur aja dia, terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil itu mungkin pakai ini aja, kita potong dulu aja mungkin segini ya teman-teman. Jadi biar gak terlalu panjang, kalau terlalu panjang kurang manis rasanya. Potong aja. Oke. Ini kita masukkan juga di sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga akan baut ya. Oke, sudah jadi teman-teman, tinggal kita istilahnya kita sesuaikan ya. Terus kita ukur lagi 17 ya. Oke, kemudian
kita kasih ini ya, pipa ya, ukur kurang lebih ya segini lah ya. Kemudian kita kasih tanda, terus kita potong. Oke, kita potong lagi. Jadi kita sering main potong-potongan, makanya teman-teman punya gerindra. Oke, setelah seperti ini kita tinggal masukkan aja untuk ini ya. Ini telek track ya. Nanti yang atas ini kita tinggal carikan pipa 3/8 atau yang penting bawahnya ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Itu saya pernah lihat ada apa namanya, ada tulisan blog kayak gini, dikatakan apa, telek G7. Saya bingung, telek G7 lebih tepatnya mungkin telek track ya, tapi ya tidak apa-apa sih, mau dinamai apa, tidak ada yang melarang. Oke teman-teman, ini adalah pengembangan dari antena telek. Jadi kita membuat eksperimen itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi tetap harus menggunakan rumus dasar ya, walaupun nanti kita kembangkan di lapangan itu tidak masalah. Ini sebagai apa namanya, untuk apa ya, mensopak, bahasanya apa ya, supaya lebih kencang. Sebetulnya tadi mau tak solder juga teman-teman, karena udah tak panasi juga soldernya, tapi saya kira sudah cukup kalau di apa, dikasih lilitan dijepit itu tadi. Intinya kita apa, kasih potongan-potongan pipa segi gini yang banyak, terus nanti kita bor ya. Sudah penuh, saya kasih ini ya, kita bor lagi, terus kita kasih baut ya, tujuannya agar tidak melorot ya. Jadi kita kasih baut dulu. Jadi banyak baut-baut di sini. Ini sangat sederhana sekali, teman-teman pasti bisa membuatnya di rumah. Oke, tujuannya agar pipa tidak melorot teman-teman, kencang dan tidak melorot. Ini masih sedikit agak kendor, kita kasih lagi. Mungkin teman-teman punya bahannya lebih tebal untuk jepit ini ya, karena bahannya kalau bisa sih ya sepan namanya ya. Sepan itu maksudnya kencang, jadi tidak terlalu kendor. Ini kebetulan saya tidak ada, dan yang seperti ini memanfaatkan barang-barang bekas saja, seperti itu teman-teman. Ini masih kurang kencang teman-teman, masih kasih lagi. Sangat sederhana membuat antena telek track untuk UHF. Jadi menggunakan sistem searah ya. Ini seperti ini. Nah, nanti agar menjaga ini tidak kemasukan air, kita menggunakan lem yang warna-warni itu loh teman-teman, yang
hitam sama apa namanya, hitam sama putih itu. Oke teman-teman, sebelum kita lem mungkin kita cek dulu ya kekonekannya menggunakan multitester bodol. multitester rusak, kapan-kapan kita beli lagi. Cek ya dari ujung ke ujung antena connect ya dia. Terus yang dalam innernya juga connect. Oke, kalau sudah yakin connect semua baru kita lakukan pengeleman menggunakan ini ya, plastik steel. Oke, kita langsung aja wahana juru nih ya, tempat eksperimennya itu berantakan sekali teman-teman di gudang. Oke, kita buka, kasih sedikit aja. Terus kita campurkan ini. Komposisinya harus sama ya teman-teman, 1:1. Campurkan seperti ini. Oke, dirasa sudah tercampur dengan baik. Kemudian kita akan oleskan ke ini ya, ke antenanya. Oke, kita oleskan seperti ini. Tujuannya supaya air tidak masuk teman-teman ya. Ini saya buat yang ala kadarnya saja, tapi ini saya gunakan ya, artinya saya membuat video ini bukan untuk konten tapi memang kebutuhan mau ada UHF di kota saya, jadi saya persiapkan sedemikian rupa ini supaya bisa komunikasi melalui 70 cm ya, UHF itu istilahnya 70 cm. Yang sini pun sama caranya, kita oleskan seperti itu aja. Yang bawah itu enggak terlalu rapat, tidak apa-apa ya kan, air kan mengalir dari atas ke bawah, tapi ini kayaknya kurang nih. Kita buat lagi aja sedikit lagi, perkiraannya kurang. Aduh, 1:1 seperti ini. Sebetulnya kalau putihnya banyak itu cepat kering teman-teman, cepat kering. Nanti sore kita pasang di atas, tapi kalau mau nyoba nilai SW nya nanti kita akan coba ya, tenang saja, nanti kita videokan khusus untuk teman-teman. Oke, sudah jadi. Ini sementara seperti ini dulu. Nanti untuk finishingnya bisa teman-teman pilok atau bisa diwarnai apa ya. Jadi ini saya langsung ya teman-teman, sama teleknya itu saya langsung, tujuannya agar mengurangi sambungan. Jadi semakin banyak sambungan semakin jelek sebetulnya teman-teman, karena kan ini nanti mengandalkan mengandalkan sambungan itu, mengandalkan baut, jadi kurang bagus baut dan klem gitu loh. Tapi kalau dilangsung seperti ini kan langsung passing ya, jadi makanya saya membuat atasnya bonggol ini saya lebihkan beberapa senti karena tujuan itu. Nah, untuk mematchingkannya nanti, karena saya sudah menghitung ini
panjang ini. Jadi saya tidak khawatir nanti kurang, jadi saya tinggal adjust yang atas saja. Seperti itu teman-teman caranya. Memang butuh apa ya, jam terbang ya. Kalau pengalaman saya belum pengalaman, tapi sering membuat itu nanti sering mendapatkan pengalaman banyak. Oke, udah jadi. Ini nanti tinggal kita kasih passing ya, biar agak kering dulu sedikit. Nanti kita coba nilai SWR nya. Lihat untuk nilai SWR nya ya. Nah itu teman-teman, di 432300 ya. Saya kira segitu saya sudah cukup ya. Nah ini dia senternya di 45 ya, itu sampai hampir nggak bergerak ya. Kita lihat untuk powernya keluarnya hampir 5 watt ya, karena ini baterainya juga sudah habis. Oke, kalau teman-teman mau lihat, nah ini kabelnya seperti itu. Nah ini antenanya, antena Teletrack UHF, sama seperti yang di atas itu tapi VHF ya. Nah, saya rencana mau dipasang di sini. Terus yang sini yang kemarin itu yang VHF yang kita buat. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Ini adalah antena Teletrack-nya. Nah, untuk pancarannya saya belum bisa buat sekarang karena temannya belum ada. Coba besok kalau sudah ada temannya tak kabari. Tapi untuk ini udah bagus ya. Kalau menurut saya udah bagus. Saya buatnya persis sama Teletrack yang VHF itu, dan hasilnya sudah memuaskan bagi saya, dengan bahan yang seadanya, dengan biaya yang cukup murah, tapi bisa hampir menyamai antena yang build up. Teman saya pakai build up, saya pakai buatan sendiri, sudah sinyalnya hasilnya sama, sudah lumayan itu teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Terus semangat dan 73. Bye bye.